Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan masuk dalam sesi ketiga, yang mana pada sesi kali ini saya rasa akan lebih menarik lagi pembahasannya karena kita akan membahas soal strategi calon bupati agar bisa menang di 2024 ini kan. Jadi seperti itu kayaknya. Iya. Ini menarik sekali, maka dari itu kita akan bahas lebih detailnya. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, sekali lagi saya katakan kita masuk di sesi ketiga. Kita bahas tentang strategi supaya calon bupati 2024 di bulan 11 ini bisa menang gitu. Tapi yang namanya permainan pasti ada menang dan kalah kan, jadi pasti itu. Pasti. Tapi siapapun calon yang strateginya mendekati dengan ini, ya kemungkinan besar bisa menang gitu. Sepertinya. 50 tambah 1. 50 tambah 1. Maka dari itu saya rasa ini yang harus kita ulas lebih dalam, Ganda. Mungkin ada sedikit respon untuk melihat judul kita kali ini, strategi supaya calon bupati bisa menang, Ganda. Silakan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kawan-kawan semua. Sebelumnya kami pribadi minta maaf karena sejauh ini bahasa yang kami gunakan adalah biasa-biasa saja, jauh dari kata sempurna. Karena kita mengikuti alur di Indonesia kayaknya sudah biasa-biasa juga. Seperti itu, Dinda. Iya. Tapi dibalik kebiasa-biasaan itu, saya rasa sudah menjadi beberapa pukulan telak. Saya rasa Ganda sudah pembahasan kita mulai dilirik oleh beberapa pihak, saya rasa. Maka dari itu untuk pertanyaan pertama dalam bahasan atau season kali ini, apa yang menjadi fokus utama calon bupati 2024 dalam menggait suara rakyat? Ini menarik ini. Tentunya para calon bupati itu untuk mengait suara rakyat, dahulukan kenyataan dibandingkan dengan nyatanya. Artinya, jika memberikan sebuah janji, laksanakan sebelum hari hanya. Daripada memberikan sebuah janji, ketika hari H dan duduk di kursi itu, selanjutnya janji, dan besoknya adalah janji. Nah, ini sudah terbukti. Pemilihan DPR kemarin itu, sudah ada sosok yang siap tempur. Sebelum pemilihan, mereka sudah membuktikan janjinya. Dan apa yang terjadi di masyarakat? Meledak suaranya. Karena sekarang janji manis itu sudah dianggap kaleng-kaleng di masyarakat. Omong kosong. Jadi perlu ada pembuktian dulu sebelum tiba hari 99% masyarakat hari ini membutuhkan itu. Jadi siapapun calon yang punya janji dahulu, kemudian membuktikan sebelum hari H di masyarakat, itu kemungkinan besar itu yang bakalan sukses. Yang saya ajak bicara adalah tokoh masyarakat, dan itu adalah pernyataannya. Iya. Artinya, jika ada calon bupati yang melangkah sejauh itu, dan saya rasa masyarakat tanpa dikasih uang bom selanjutnya kan, dia kan sudah istilahnya sudah mengharumkan namanya sebelum menjadi masuk di tarung keduanya. Jadi tarung pertama buktikan dulu janjimu. Setelah itu tunggu season kedua. Iya. Saya rasa kalau dia sudah membuktikan janji itu bisa sudah masuk di hati masyarakat gitu. 99% masyarakat memang butuh itu. Dan yang jadi pertanyaan fenomenalnya, kira-kira untuk sejauh ini calon yang melaksanakan itu sudah ada enggak? Sudah ada, sebagian sudah ada. Makanya dalam hal ini semoga teman-teman calon Bupati Bombana itu bisa menyeimbangkan perang. Karena yang lain sudah goyang. Iya. Berarti perlu ada semacam reaksi. Jelas. Reaksi supaya melihat supaya membuktikan kualitas dirinya lebih dari yang sudah terjadi gitu. Iya. Jadi untuk menyeimbangkan perang, maka dia juga harus melakukan dengan aksi yang sama. Karena jelas rentabilitasnya itu kan beda.
Kekuatan juga berpengaruh dengan kekuatan juga beda. Untuk pengharuman nama, sensasi, jati diri, jelas masyarakat sudah membedakan mana yang janji dan mana kenyataan. Makanya tadi dari awal saya katakan bahwa dahulukan kenyataan dibandingkan dengan katanya. Katanya, ya. Itu musim lalu itu. Ya, saya rasa kita sudah fix di wilayah itu. Kita betul. masuk di pertanyaan kedua. Apa langkah konkret yang biasanya digunakan oleh calon bupati dalam menangkis serangan dan kritik dari lawannya ini? Kan biasa itu ada dibuatkan semacam Betul. kritik-kritik. Ibaratnya perang, maka sang raja memang harus membentuk benteng yang kokoh. Dan saya lihat benteng ini ada dua. Pertama, calon bupati tidak asal memilih tim ses. Iya. Artinya memang betul-betul tim ses ini mempunyai bakat talenta di masyarakat, yang mempunyai pengaruh besar di wilayah masing-masing. Berarti dengan tim ses yang ece-ece itu bisa selesai itu. Selesai. Karena dampak pertamanya adalah siapa sih dia? Kan itu pertanyaan pertama, siapa sih dia? Apa pengaruhnya? Jika memang mempunyai tim ses yang luar biasa, yang mempunyai pengaruh di wilayah tersebut, otomatis dampaknya jelas pengikut mungkin 1 dengan banding 10 bisa mencapai 7 atau 8%. Akan mendekati di angka 10. Kedua, benteng kedua adalah harus menggunakan media sosial. Kenapa seperti itu? Ya. Tadi kan pertanyaannya bagaimana untuk membendung kritikan dan serangan calon lawan. Media sosial hari ini yang kita lihat tujuannya ada dua. Bisa memutarbalikkan fakta dari fakta menjadi tidak fakta. Yang kedua, begitupun sebaliknya. Jadi media sosial ini sangat berpengaruh penting sekali. Jadi pertama, menyiapkan tim ses yang berpengaruh. Kemudian yang kedua, aktif di media sosial. Aktif di media sosial. Itu saya rasa perlu dicatat tuh buat. Dan berkaitan dengan aktif di media sosial ini, itu bersambungan dengan pertanyaan ketiga ini. Di media sosial itu bisa menggait suara pemula atau suara pemilih pemula itu. Nah, selain aktif di media sosial, kira-kira untuk menggait suara pemilih pemula itu apa langkah-langkah calon bupati ini gitu? Berbicara pemilih pemula. Kalau kacamata saya menganggap di sini ada dua porsi. Pertama, berbicara pemilih pemula itu adalah pemilih yang notabene ini adalah untuk melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan, itu yang pertama. Iya, betul. Yang kedua, pemilih yang tidak melanjutkan bangku pendidikan. Jadi dua tembakan yang harus diperkuat. Kalau iming-imingnya yang sebagai pemilih, pemula pemilih, iming-imingnya kan begini. Masuk di tim saya, dan saya akan memberikan kamu bantuan mahasiswa. Beasiswa. Yang kedua, saya akan gratiskan kos-kosan misalnya, atau buat macam organisasi, dan saya akan jadikan di sana sebagai tempat sekretariat. Sebagai mahasiswa, tentu pola pikirnya akan beralih ke persentase itu. Lumayan kan, SPP tidak terbayar, sudah diterbayarkan, kos kan juga aman. Yang tidak sekolah, yang tidak sekolah juga iming-imingnya begini. Ketika sang jagoan terpilih, maka tanpa persyaratan kita akan meluluskan kamu di sebuah pekerjaan. Contoh, dilempar ke perusahaan. Nah, jadi teman-teman yang menganggur itu dengan cepat menanggapi. Wah, ini luar biasa ini, karena kita sudah dijanji ini. Ya, artinya maksud saya begini. Supaya janji itu tidak menjadi penyakit dalam diri adik-adik, teman-teman,
Apa bedanya kalau seumpama mempunyai channel di perusahaan, apa bedanya tidak dimasukkan memang itu kan sudah dijanji pasti. Nggak usah dijanji adik-adik, kasihan. Iya, nggak usah dijanji, langsung masukin aja namanya. Masukin aja. Jadi selesai pilgub, menang kalah, ya lolos, terbukti kan? Ya, jadi minimal ada nama lah gitu. Nah, itu tadi yang saya bilang harus mengharumkan nama. Jadi perang politik hari ini 180 derajat harus beda di tahun-tahun lalu. Ya, berbicara masalah tahun-tahun lalu, katakanlah 5 tahun yang lalu, itu kita sebut nama saja kan, pertarungan antara Haji Tabil dengan Haji Kasrah itu. Nah, apakah kedua tokoh ini akan memiliki pengaruh yang besar dalam pemenangan Pilgub 2024 yang akan mendatang? Berbicara dua tokoh besar ini, mulai dari Bapak Haji Tafdil, dia sudah membuktikan dua periode di Bombana. Artinya taktik politiknya itu memang sungguh luar biasa dan tidak diragukan lagi. Terbuktikan dua periode. Kedua, Bapak Haji Kasrah juga saya menganggap beliau luar biasa karena masyarakat Bombana baru mengenal ketika beliau masuk di Pilgub. Artinya dengan peran taktik yang dimiliki beliau, hanya hasil suara itu hanya imbang 0,%. Selisih 0,%. Jadi petarung ini jelas masing-masing mempunyai taktik yang luar biasa. Jadi masih punya peran di berbicara ke depan, kita juga mesti melirik ke belakang. Kemarin, kalau tidak salah, saya minta maaf, kalau tidak salah, kedua tokoh ini juga bertarung di DPR RI, kalau tidak salah. Iya. Walaupun mereka tidak menduduki kursi itu, tetapi hasil daripada pemungutan suara, dia membuktikan sekian ribu suara yang dia miliki. Artinya, masing-masing mempunyai kekuatan. Dan kekuatan itu bisa dimanfaatkan dalam Pilgub 2024. Bisa jadi, Bung. Bisa jadi. Jika kedua ini masih bertarung. Katakanlah Haji Tabil jelas dorong istrinya misalnya. Kira-kira Pak Kasrah ini dorong siapa? Kira-kira saja ini. Kalau pendamping atau siapa yang mewakili, sepertinya apakah dia masih mendorong dirinya sendiri atau gimana? Ini masih 50-50, masih misteri. Berarti masih layak untuk kita nantikan. Tetapi yang menjadi tanda petiknya adalah tunggu dulu. Ya. Kemarin baru dua tokoh besar yang kita lihat. Iya. Ini sudah muncul senior dengan taktik pola pikir yang berbeda juga. Apalagi banyak kalau saya katakan sebagai pemula juga, tapi punya taktik yang luar biasa. Saya rasa juga punya konstituen yang juga luar biasa. Artinya porsinya begini. Jika ada calon bupati ke depan itu, otomatis suara dari Bapak Haji Tafdil dengan Bapak Haji Kasrah mesti pecah kan? Pecah. Justru itu tadi yang saya katakan, bahwa tunggu dulu karena jangan sampai ada petarung di belakang layar. Di belakang layar. Jadi perlu kita nantikan itu, dan itu yang akan kita bahas di session berikutnya. Oke? Saya rasa session kali ini jelas sekali, sudah ada gambaran tentang apa yang akan kita bahas di season selanjutnya. Mungkin di season selanjutnya kita tidak akan segan-segan lagi untuk sebut nama. Saya rasa itu tidak jadi masalah kan, ya? Ya, selama tidak di luar daripada batasan. Iya, kita akan sebut nama di season selanjutnya. Betul-betul porsinya siapa, kemudian penargetannya siapa, dan jelas kita tidak akan asal ngomong. Iya. Enggak, semuanya punya data yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya rasa seperti itu. Dan saya rasa untuk session kali ini kawan-kawan cukup sampai di sini. Terima kasih telah tiba di sini. Mungkin untuk sebagai terakhir ada yang bisa disampaikan sedikit, silakan. Oke. Sebagai kata terakhir, saya mau bilang begini. Revolusi akan berhenti di sebuah titik di mana bedil-bedil senjata pemusnah berubah menjadi pena-pena kearifan. Nice. Di kopi itu. Serasa ya, itu saja kawan-kawan. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.